ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabu ahkamit thaharati. Adapun kitab menjelaskan hukum-hukum bersuci. Adapun kitab menjelaskan hukum-hukum bersuci. Wal kitabu dan adapun kitab lugatan secara bahasa itu masdarun masdar. Bimakna domi dengan makna kumpul. Wal jam'i dan kumpul. Sama, domi dan jam itu sama, kumpul. Wastilahan dan secara istilah. Wastilahan dan secara istilah itu ismun nama li jinsin bagi jenis minal ahkami dari hukum-hukum. Amal babu adapun bab. Amal babu adapun bab itu pasmun nama linauin bagi macam. Linauin bagi macam mima dari perkara dakhola yang masuk apa ma. Mima dari perkara dakhola yang masuk apa ma. Tahta zalikal jinsi di bawah jenis tersebut. Tahta zalikal jinsi di bawah jenis tersebut. Wa toharotu dan adapun toharoh. Bi fathi to'i dengan dibaca patah to'nya. Lugotan secara bahasa itu an-nadzafatu bersih-bersih. Itu an-nadzafatu bersih-bersih.
Wa amma syara'an dan adapun secara syara. Fafiha maka itu tetap dalam toharoh. Fafiha maka itu tetap dalam toharoh. Tafasiru ada penjelasan kasirotun yang banyak. Minha sebagian dari tafsir. Minha sebagian dari tafsir. Qauluhum yakni ucapan ulama. Qauluhum yakni ucapan ulama. Fi'luma tustabahu bihi as-sholatu. Maknanya fi'luma mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Tustabahu bihi dengan ma apa as-sholatu sholat. Ai min wudu'in yakni dari wudu. Wa guslin dan adus. Wa guslin dan adus. Gak apa-apa. Biar gak keliru sama mandi. Wa guslin adus atau mandi besar bisa. Wa tayammumin dan tayamum. Wa ijalatin najasatin dan menghilangkan najis. Wa ijalatin najasatin dan menghilangkan najis. Amatuharotu. Harokat doma. Amatuharotu adapun lapad tuharoh. Bidomi dengan dibaca domah to-nya. Bidomi dengan dibaca domah to-nya. Itu fasmun nama libakiyatil ma'i untuk sisa air. Libakiyatil ma'i untuk sisa air. Wala makana dan ketika ada. Wala makana dan ketika ada. Apa al-ma'u air. Apa al-ma'u air itu alatan jadi alat. Litoharoti untuk bersuci. Litoharoti untuk bersuci. Istatroda maka menjelaskan. Istatroda maka menjelaskan. Siapa al-musonnifu yai musonnif. Di anwa ilmiyahi pada macam-macam air. Di anwa ilmiyahi pada macam-macam air. Faqala maka berkata siapa musannif. Faqala maka berkata siapa musannif. Jadi istatroda itu mengalihkan pembicaraan, tapi pembicaraannya masih ada hubungan dengan inti. Itu istitrod. Istatroda.
Almiyahu adapun air. Almiyahu adapun air allati yajuju yang boleh. Allati yajuju yang boleh ayasihu yanisah. Apa atathiru bersuci. Apa atathiru bersuci biha dengan almiyah. Biha dengan almiyah. Itu sab'umiyahin 7 air. Itu sab'umiyahin 7 air. Ma'us sama'i yakni air langit. An-nazili yakni yang turun. Minha dari sama. Minha dari sama. Wahwa dan adapun ma'us sama itu ma'ul matori air hujan. Itu ma'ul matori air hujan. 1 dah. 2. Wa ma'ul bahri dan air laut. Wa ma'ul bahri dan air laut. Air milhi yakni air asin. Wa ma'un nahri dan air sungai. Dan air sungai ay al-hulwi yakni air tawar. Ay al-hulwi yakni tawar. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Wa ma'ul aini dan air sumberan atau mata air. Wa ma'ul aini air sumberan atau mata air. Air terjun, mata air yang ada di gunung-gunung. Wa ma'us salji dan air salju. Wa ma'ul barodi dan air embun. Wa ma'ul barodi dan air embun. Wa yujmi'u dan mengumpulkan. Wa yujmi'u dan mengumpulkan hadhihi sab'ata akan 7 air ini. Hadhihi sab'ata akan 7 air ini. Apa kauluka ucapanmu? Apa kauluka ucapanmu? Lapad manazala minas sama au naba'a minal ardi. Maknanya ma yakni air, ma yakni air, nazala yang turun apa ma, nazala yang turun apa ma minas samai dari langit. Au naba'a atau naba itu bersumber keluar bisa,
Bersumber apa ma? Minal ardi dari bumi. Bersumber atau keluar juga bisa ya. Air yang keluar minal ardi dari bumi. Ala ayyi sifatin, dengan sifat apapun, dengan sifat apapun, karena ada apa ma, itu min aslil hilqoti, dari asal kejadiannya. Itu min aslil hilqoti, dari asal kejadiannya. Asa nu eueuh itu sa. Kemana sih Aryo? Hah? Kok sekarang sih? Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mulai pada pembahasan. Ya. Pembahasan yakni membahas seputar ubudiyah, hubungan antara manusia dengan Allah. Kitabu ahkamit toharoti. Kitab ini menjelaskan hukum-hukum bersuci. Ya. Jadi sebenarnya perintahnya itu perintah untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Tapi di dalam sholat itu tidak sah jika semisal kita tidak bersuci. Makanya diperintahkanlah sholat, tetapi sebelum sholat itu harus bersuci. Wudu, adus, menghilangkan najis, atau tayamum. Gitu. Ya. Wal kitabu lugotan masdarun bimakna domi wal jam'i. Nah, lapad kitab secara bahasa atau bahasa kerennya secara etimologi. Ya. Secara bahasa itu secara etimologi adalah masdar yang menggunakan makna domi wal jam'i. Maknanya itu kumpul. Domi kumpul, jam'u kumpul. Jadi kitab itu masdar daripada fi'il madi kataba yaktubu kitaban. Ya, maknanya kumpul secara bahasa. Kemudian wastilahan secara istilah atau bahasa kerennya secara terminologi adalah ismun li jinsin minal ahkam. Suatu nama bagi jenis dari beberapa hukum. Itu kitab. Berarti gini, kitabu ahkamit toharoh. Kitab menjelaskan toharoh. Berarti maksudnya nama jenis hukum bersuci. Amal babu adapun yang dinamakan bab, pasmun adalah nama linauin bagi suatu macam mimma dakhola tahta dalikal jinsi yang berada masuk di bawah jenis tersebut. Jadi kalau secara bagan itu yang di atas kitabun. Di bawah kitab ada babun. Nah, nanti di bawah bab ada juga paslun. Dalam paslun ada tanbihun, khotimatun, tatimmatun. Ya. Jangan aneh nanti. Contoh ini, kitabu ahkamit toharoh. Di dalamnya ada babul wudu. Di dalam bab wudu ada juga pasal. Pasal yang menjelaskan air yang boleh dipakai untuk wudu. Nah, gitu urutannya. Jadi kalau kitab itu mencakup keseluruhan. Kitab toharoh berarti seputar
toharoh semuanya ada. Dari awal wudu, adus, tayamum, ijalatun najasah, itu namanya kitab. Atau kitabus sholat. Berarti di apa dalamnya dibahas satu sholat sholat fardu, kemudian sholat sunnah, sholat Jumat, jamak, qashar, nah gitu, itu namanya kitab. Paham ya? Jadi kalau bab itu berarti adanya di dalam kitab. Babus sholat, babus sholat Jumat, bab sholat sunnah, bab sholat id, sholat gerhana, gitu. Kalau pasal itu ada di bawahnya. Kalau pasal mah ada dalam pasal masih banyak. Khotimatun, tatimatun, far'un, tanbihun. Jadi kalau semisal kamu ngaji kitab Fathul Mu'in itu banyak tuh. Far'un, ya, mas'alatun, ya banyak sekali. Itu di bawah pasal. Jadi lebih cabangnya lebih lebar. Ya. Jadi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu cukup kitab, bab, terus pasal. Itu pengertian daripada kitab. Terus sekarang pengertian daripada toharoh. Wa toharotu bipat hitoi lugotan an-nadzofah. Toharoh yang dibaca patah toknya toharoh. Secara bahasa adalah an-nadzofah, bersih-bersih. Toharoh itu namanya. Bersih-bersih. Ayo kita toharoh, bersih-bersih maksudnya. An-nadzofah. Wa amma syar'an, dan toharoh secara syara fafiha tafasiru kasirotun. Banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang toharoh secara istilah atau secara syara. Banyak sekali. Kalau kamu makai kitab Hasyiah Al-Baijuri atau kitab Tausya itu ada di tengahnya dijelasin. Ya. Minha, nah ini sebagian daripada banyaknya penjelasan tentang toharoh, qauluhum, perkataan ulama, fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu, yakni melakukan sesuatu hal yang dibolehkan dengan hal tersebut melaksanakan sholat. Ya. Apa berarti ulangi? Melakukan sesuatu hal yang diperbolehkan dengan hal tersebut melaksanakan sholat. I min wudu'in. Isinya mah itu yang pertama wudu. Ya. Yang kedua guslin, adus atau mandi besar. Yang ketiga tayamum. Yang keempat ijalatin najasatin. Ijalatin najasatin berarti menghilangkan najis. Berarti gini maksudnya. Berarti kita isi ma itu artinya wudu. Berarti melakukan wudu, yang mana dengan kita melakukan wudu diperbolehkan melaksanakan sholat. Gitu. Nah, kalau kita gak wudu, sholat boleh gak? Kan gak boleh, harus wudu dulu. Oh berarti wudu itu namanya toharo. Atau contoh semisal kita punya hadas besar, belum mandi, belum adus, boleh gak sholat? Gak boleh. Kemudian kita mandi. Nah, dengan mandi tersebut, maka kita diperbolehkan untuk sholat. Atau contoh, tidak ada air. Boleh gak sholat? Gak boleh, tapi harus melalui tayamum dulu. Setelah tayamum, boleh gak sholat? Boleh. Oh, berarti tayamum itu namanya toharo. Atau semisal, ya, kita mau sholat, udah wudu, udah adus, ya, tapi di badan kita ada najis. Boleh gak sholat? Gak boleh. Maka caranya harus menghilangkan najis. Berarti dengan menghilangkan najis, kita boleh melaksanakan. Berarti menghilangkan najis namanya toharo. Itu. Paham gak? Nah, jadi gitu. Toharoh itu fungsinya itu, makanya
Ya, kalau kita sholat tanpa wudhu, tanpa adus, tanpa tayamum, tanpa menghilangkan najis, maka otomatis sholatnya gak sah. Satu gak sah, yang dua memang tidak diperbolehkan. Baik sholat sunnah ataupun sholat fardu. Jangan sampai yang sholat duha gak wudhu dulu. Ya, pas. Ya, kalau sholat duha langsung ke lapangan, gak wudhu dulu. Itu ngapain kamu? Maksudnya menambah dosa. Bukannya dapat pahala, maka nambah dosa. Ya, gitu. Terus gimana? Apakah boleh tayamum? Nggak boleh. Karena tayamum itu mempunyai syarat-syarat yang memang harus ada syarat-syaratnya. Satunya nggak boleh tidak adanya air. Ya kan tidak ada air di sini, lagi airnya lagi mati. Airnya lagi mati. Ya kan di sini. Di luar kan masih ada. Di kantin masih ada air. Kan harus beli. Kita punya uang, punya. Ya, nggak punya uang, oke. Tetangga ada gak di masjid? Nah, udah. Ketika ada di masjid, maka kita belum boleh untuk melaksanakan tayamum. Jadi cari dulu. Gak boleh langsung tayamum. Gitu ya. Jadi awas. Sekali lagi. Kalian nih udah pada besar, udah pada balik. Jangan sampai sholat tapi tanpa toharoh dulu. Sholat tapi tanpa wudhu. Siapa yang suka gitu? Siapa aja lah yang ngerasa. Jangan diulangi lah. Mulai sekarang jangan diulangi. Ngapain? Nambah-nambah dosa. Ya. Mana Nabi itu? Ama tuharotu bidomi, adapun tuharoh dengan dibaca domah. Pasmun libakiatil maknama untuk sisa air. Jadi kan tadi mah toharoh dibaca patah tutoknya. Kalau dibaca domah tuharoh, maka namanya adalah nama untuk sisa air. Kita semisal wudhu, nah itu sisa air yang dipakai untuk wudhunya namanya tuharo. Wala makana al ma'u alatan lit toharoti istatroda al musonifu li anwa ilmiyahi. Ketika air itu sebagai alat untuk bersuci, maka musonif mengalihkan pembicaraan terlebih dahulu untuk menjelaskan macam-macam air. Pakola, maka musonif berkata, berarti ketika dinamakan musonif, maksudnya kitab apa berarti? Kitab takrib, ya. Bagaimana kata musonif? Al-miyahu allati yajuju ayasihu atathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh, maksudnya yang sah dipakai untuk bersuci itu semuanya ada 7. Ada 7 nih. 1. Ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Yang pertama, air yang turun dari langit, yang dinamakan dengan air hujan. Boleh kita wudhu dengan air hujan. Misal, air minum, diminum. Boleh diminum juga, silahkan. Ya gak apa-apa, asal gentengnya itu gak najis. Gitu. Jadi langkahnya tuh pakai ember lah. Ember dulu. Nah, udah banyak pakai wudhu gitu. Kalau misalnya mau langsung, kalau langsung juga nggak apa-apa. Yang penting kita tidak meyakini bahwa gentengnya itu ada najis, bersih, ya, suci. Kalau misalnya gentengnya itu semisal sering ada kucing, tai burung, ya itu nantinya bakal mutanajis. Ya, makanya langkah yang baik mah ditampung dulu di ember. Setelah ditampung di ember, kita lihat nih, apakah airnya itu berubah atau enggak. Ya, apakah airnya itu semisal ada kotoran burungnya atau enggak. Itu ya, itu air hujan. Yang pertama air hujan.
nggak ada alasan sebenarnya. Kenapa kamu nggak sholat? Aduh, lagi hujan, kan air banyak gitu. Belum wudhu, karena hujan, misal. Kemudian yang kedua, wamaul bahri, air laut, air milhi, yakni air laut, air yang asin. Ya, air yang asin, air laut. Boleh kita wudhu di laut. Jangan ada alasan, kenapa kamu nggak sholat pas liburan ke laut? Aduh, airnya nggak ada, air nggak ada gimana itu, air laut banyak. Itu kan asinnya nggak apa-apa, asin juga. Boleh dipakai untuk wudhu. Pakai untuk wudhu, dipakai untuk adus. Boleh. Kan kebanyakan orang pada kencing. Apa di mana? Di laut. Di laut pada kencing. Ya kan laut itu kan besar. Laut itu besar, yang penting airnya itu tidak berubah. Tidak tercium apa bau air kencing, ya gak apa-apa. Kan kalau air laut mah kan luas. Jangankan air laut, kita di kolam renang semisal segini kolam renang. Banyak kan suka banyak orang tuh kolam renang, ada yang kencing semisal, bahkan ada yang berak tuh di ujung. Ya, kita wudhu di sini gak apa-apa. Yang penting air yang kita pakai untuk wudhu itu tidak berubah. Kalau misalnya udah berubah nih, pas kita langsung turun, ternyata di apa aromanya itu, aroma air kencing, itu udah jadi mutan najis, nggak boleh kalau seperti itu. Ya, nggak boleh kalau seperti itu. Itu yang kedua. Berarti yang kedua, air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air laut. Kemudian yang ketiga, wama'un nahri ay al-hulwi, air sungai, yakni air tawar. Air tawar boleh itu, air tawar ya. Seringlah kita ada itu air tawar sering. Terus yang keempat, wama'ul bi'ri, air sumur. Nah, itu yang kita pakai kan air sumur itu. Air sumur yang ada apa? Yang digali di bawah, kemudian dipakai sanyo, itu kan air sumur. Wama'ul bi'ri. Kemudian wama'ul aini, mata air ya, atau air sumberan tuh. Mata air materi yang ada di gunung itu boleh, nggak apa-apa. Itu juga boleh dipakai untuk wudhu. Kemudian wama'ul salji, air salju. Jika semisal di musim salju, boleh salju airnya, tapi airnya ya, bukan esnya. Awas, airnya bukan berarti salju kita uniknya bukan gitu-gitu. Tapi airnya saljunya dicairkan terlebih dahulu. Yang keberapa tuh? Yang kelimanya? 6. Terus yang terakhir wama'ul barodi, air embun. Nah, pagi-pagi tuh, pagi-pagi suka ada air di daun-daun biasanya. Pagi-pagi di daun-daun, nah itu ada air embun. Itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Hah? Di mana disungut? Sama dahdir aja deh. Hah? Air embun. Buat wudhu. Buat bikin. Paling disimpan aja, disimpan gelas atau air, semisal di bawah pohon, atau di atas genteng juga bisa sebenarnya tuh, di atas genteng. Cobaan besok, ya, loteng. Nanti suka ada airnya tuh pagi-pagi, tapi nggak banyak ya. Maksudnya berarti kalau untuk dipakai untuk wudhu harus dikumpulin dulu, ya, dari daun-daun tuh dikumpulin satu persatu, gitu. Itu yang ketujuh. Wa yujmi'u hadihi sab'ata kauluka, dan mengumpulkan pada 7 air tersebut kauluka, ucapanmu. Jadi yang tadi itu semuanya ada dalam ucapanmu, manazala minas sama au naba'a minal ardi. Pokoknya setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, ala ayyi sifatin, bagaimanapun sifatnya, karena min aslil hilqoti, yang penting asal kejadiannya seperti itu. Tahu kamu air belerang? Hah?
Hah? Kumpulkan heula. Atau tong dipakai jangan sholat subuh, yang sholat duha. Bukan masalah lila jeung teu, ieu mah kan berbicara masalah boleh sah dan enggaknya. Berarti masalah mekanisme mah terserah. Ada dikumpulkan semisal saurang-saurang seetik sika jadi loba. Gitu ya. Jadi heula tunggu dulu belum. Bentar lagi. Jadi ya, berarti ulangi. Air yang turun dari langit, keluar dari bumi atau bersumber dari bumi, bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun warna dan juga rasanya, itu boleh dipakai untuk bersuci. Contoh, seperti apa? Air belerang, tahu? Air belerang bau gak? Bau, boleh dipakai wudhu. Ya. Air laut asin gak? Asin, boleh dipakai wudhu. Hah? Hah? Gitu. Yang penting min aslil hilqoh. Memang kejadiannya seperti itu. Beda halnya seperti dengan kasus ini, semisal air 1 ember, kemudian kita campur dengan garam. Asin kan? Nah, itu mah nggak boleh. Nggak boleh dipakai wudhu. Kenapa? Karena asinnya itu bukan sendirinya, tapi karena kita dicampur dengan garam. Tuh. Ya. Atau seperti ya banyak sekali lah. Air belerang itu kan bau tuh. Atau air apa lagi? Dulu tuh pernah viral tuh, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Di India itu ada katanya hujan darah, berwarna merah katanya. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh air tersebut dipakai untuk wudhu? Boleh. Hah? Dari bumi Bang. Air aja boleh Bang. Dari langit. Ya gitu. Kalau memang benar kejadiannya seperti itu, memang benar tanpa ada rekayasa apapun, ya boleh. Sekalipun warnanya merah, sekalipun semisal baunya nggak seperti air, nggak apa-apa. Yang penting min aslil hilqoh. Ya, ada lagi. Kalau ini banyak yang ini baunya, ya. Itu mah nanti bagian air yang kedua, yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Atau seperti air kopi, itu kan berubah tuh. Air 1 gelas, asalnya bening, kita campur kopi 2 sendok, ya. Berubah rasanya, berubah gak? Berubah, asalnya jernih jadi hitam warnanya. Rasanya asalnya tawar jadi rasa kopi. Kemudian apalagi baunya berubah. Nah, maka itu namanya air mutagoyir, suci tapi tidak mensucikan. Nggak boleh dipakai wudhu. Yang berubah itu nggak boleh. Makanya Bang. Jangan kadang-kadang wudhu Bang ya. Kalau wudhu air panas gimana Bang? Wudhu airnya panas. Panas atau anget? Ada panas, ada anget. Gak apa-apa. Air musammas nanti yang kedua. Air musammas yang dipanaskan oleh matahari itu berbicara makruh jika, gak mutlak. Makruh itu jika satu, airnya berada di wadah yang bisa dipalu. Contoh seperti tembaga. Itu. Ya, pertama tuh. Syarat yang kedua, adanya di daerah yang panas. Seperti di Mekah, di tanah Syam. Itu. Kalau di Indonesia, contoh seperti di Bekasi, itu nggak sampai makruh. Kenapa? Karena alasan makruhnya itu bukan karena panasnya, tapi karena menimbulkan penyakit. Tahu kamu semisal pakai ini apa, panci ya, logam gitu dah. Terus suka ada karat. Nah, ketika air tersebut kemudian dipanaskan oleh matahari, maka timbul karat. Ketika karat tersebut
sampai ke tubuh kita, maka nanti akan menimbulkan penyakit jarob, budug. Nah itu yang menjadikan hukumnya makruh. Kalau semisal hanya panas seperti gini tuh, itu sebenarnya gak ke makruh, gak ke makruh. Nah, besok itu madi bagian air yang kedua. Jadi gak apa-apa, Kevin, pakai pokoknya jangan jadi alasan lah. Jangan jadi alasan, apalagi gak sholat karena gak ada air. Itu udah gak bisa dijadikan alasan. Nanti ada di depan. Air yang memang makruh itu satu, sangat panas dan sangat dingin. Kayak air es. Itu juga makruh. Tapi alasannya itu karena ketika pakai air yang sangat panas atau sangat dingin, kita wudhunya jadi gak sempurna. Jadi hanya kewajibannya doang. Ya. Kayak es tuh, air es. Lagi? Ada lagi gak? Air wadi. Air wadi. Awas, air wadi najis. Air wadi, air madi itu najis. Yang suci itu air mani. Dia harus mandi ya kalau mandi. Iya, harus mandi tapi suci. Dalam artian gini, kita mimpi keluar air mani. Nah, kemudian setelah kita mandi, mau sholat, pakai celana dalam yang ada air maninya, itu gak apa-apa, sholatnya sah. Ya. Karena air mani itu suci. Beda dengan air madi. Kalau air madi atau air wadi itu najis. Kalau kita bawa sholat, maka sholatnya enggak sah karena membawa najis. Kayak gitu Bang, saya pakai lagi. Tapi bau Bang. Aha. Jadi gengsi. Gengsi. Ya jangan dipakai kalau gengsi mah. Jangan dipakai. Bau kadangnya. Jangan dipakai. Hah? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Robin bana bima alam tana, Robi alimna aladiyan fauna, Robi fakina wa fakiana wa qorobatilana bidini. Tawasalna bita